Oke, kali ini kita akan belajar tentang teori konsumen. Jadi teori konsumen itu pada intinya tujuannya apa sih ya? Kita belajar teori konsumen untuk melihat pada akhirnya itu untuk melihat bagaimana konsumen itu perilaku konsumsinya, ya, permintaannya seperti apa yang menentukan permintaan dan seterusnya. Jadi pada akhirnya nanti kita akan belajar misalkan law of demand. Law of demand itu bilang kalau harga naik maka kuantiti yang diminta akan turun. Nah ini salah satu hukum dalam hukum ekonomi yang paling terkenal ya. Dan salah satu tujuan kita belajar teori konsumen itu sebenarnya untuk salah satunya ya itu adalah untuk mengetahui kenapa hubungan ini terjadi. Nah, kenapa kalau harga naik kuantitas demand turun. Nah itu tujuannya. Semua diawali ya dari preferensi. Preferensi konsumen. Ya, preferensi apa? Preferensi konsumen dalam mengkonsumsi barang, selera ya konsumen. Preferensi dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Barang dan jasa. Nah, supaya lebih ringkas ya, kita akan mengenalkan sebuah konsep yang disebut dengan utility. Ya. Utility itu apa? Utility itu adalah kebahagiaan ya atau ya happiness ya yang kita dapat ya, happiness yang kita dapat kalau kita mengkonsumsi goods ya atau services ya. Nah, misalkan kita definisikan X itu adalah jumlah barang X yang dikonsumsi. Kita definisikan U itu adalah utility ya. Jadi derajat kebahagiaan kalau misalkan kita mengkonsumsi barang tersebut. Oke. Nah, kita akan hubungkan antara X dan U di mana X itu mempengaruhi U. Ya. Kalau X-nya semakin tinggi, maka U-nya logikanya itu harus semakin tinggi. Artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin tinggi utility-nya atau happiness-nya. Semakin sedikit barang yang kita konsumsi, maka semakin kecil utility-nya. Ya. Sehingga ada hubungan antara barang yang dikonsumsi, jumlahnya, jumlah barang yang dikonsumsi, jumlah X dan tingkat utility. Jadi secara matematis ditulis sebagai U fungsi dari X. Ya. Nah, Fx ini disebut dengan utility function. Oke, nah selanjutnya kita tadi belajar apa yang disebut dengan utility function atau U fungsi dari Fx ya, kalau X-nya 1 ya. Nah, bentuk ini ya, bentuk utility function yang seperti ini sifatnya masih implicit function. Artinya apa? Artinya kita hanya tahu bahwa hubungan yang benar itu adalah kalau X-nya naik maka U-nya naik. Tapi persisnya berapa? Kalau misalkan X-nya saya nambah 1, U-nya jadi berapa? Itu berarti fungsinya harus eksplisit. Nah, tentu banyak alternatif fungsi seperti itu ya. Salah satunya misalkan U sama dengan 5X plus 1 misalkan. Nah, ini kan kalau X naik maka U naik. Ya enggak? Oke. Jadi seperti ini. Ini kalau kita gambarin kan ini X, ini U, maka kalau ini 1 gitu ya, maka hubungannya seperti ini. Dan dimana ini slope dari ini ya. Ini supaya benar ya, kena 5. Jadi kalau ini 1 artinya
kalau ini naik, kalau slope-nya tuh kalau ini tinggi, cukup tinggi ya, jadi kayak gini nih, 1 2 3 4 5, 2 3 2 3. Nah seperti itu ya, artinya kalau U-nya naik maka X-nya naik gitu ya, seperti itu. Berarti ini benar. Cuman masalahnya ya, apakah logis kalau misalkan ini contoh aja ya, misalkan garis lurus gitu. Kalau garis lurus itu artinya kalau X-nya semakin tinggi, U-nya naik terus ya. Berapapun X-nya akan naik, U-nya naik terus sampai terus hingga gitu ya. Dan dan penambahannya konstan. Jadi artinya kalau Anda udah belajar kalkulus, artinya slope dari ini itu konstan ya. Kalau dia 5 berarti slope itu kan artinya berapa U naik kalau X-nya nambah 1, ini konstan terus ya. Oke, nah ini ternyata tidak logis kan? Tidak logis kalau misalkan X-nya naik terus U-nya naik, karena ada satiation. Jadi kalau kita X-nya naik itu pasti kalau kita makan juga kan tidak, kalau terlalu banyak juga akan kamarkaan ya kalau istilah Sundanya. Jadi hubungannya itu mungkin tidak tepat kalau seperti ini ya. Apalagi seperti ini ya, misalkan ya, seperti ini misalkan X kuadrat gitu kan. Yang lebih tepat itu adalah yang seperti ini gitu ya. Jadi artinya semakin, saya gambar di tempat terpisah ya, ini X, ini U, nah seperti ini. Jadi semakin tinggi X, semakin tinggi U, tetapi dia slope-nya itu tidak konstan. Slope-nya semakin lama semakin rendah. Jadi kalau slope di titik ini dia seperti itu ya, terus slope di titik ini dia semakin rendah slope-nya ya. Artinya apa? Artinya kalau kita punya gambar seperti ini, kita lihat ya. Ini artinya kalau misalkan kita punya titik awal di sini, di sini kita mengkonsumsi X1, maka kita dapat utility sebesar U1. Kemudian kita tambah 2 jadi X2. Kita dapat utility 2, maka dengan menambah X sebesar segini kita tambah utility sebesar segini. Oke, sekarang kalau kita tambah lagi dengan jumlah yang sama, X-nya jadi X3 ya, di sini. Nah, ini jaraknya sama kan, jarak horizontalnya, tapi tingkat utility-nya itu semakin kecil tambahannya, lihat ya, ini tambahnya semakin kecil. Tambah lagi sama, apalagi terus-terusan ya, semakin kecil lagi tambahannya. Oke, nah ini disebut dengan law of diminishing marginal utility ya dalam ekonomi. Law of diminishing marginal utility ya. Nah, secara kalkulus ya, artinya apa? Artinya kalau kita punya fungsi U, punya fungsi dari X, maka syarat yang pertama tadi, yaitu kalau X naik utility akan bertambah, itu cukup dipenuhi dengan turunan pertama U terhadap X atau U prime ya, itu lebih besar dari 0. Tapi untuk menjamin berlakunya law of diminishing utility, marginal utility, maka turunan keduanya juga ada syaratnya. Itu harus, atau U double prime itu lebih kecil dari 0. Ini syaratnya. Ya. Nah, yang tadi persamaan yang tadi ini saya hapus ya. Persamaan yang ini misalkan ya, U sama dengan 5X plus 1. Turunan pertamanya 5, lebih besar dari 0, lolos dia ya. Tapi turunan keduanya 0, dia tidak lebih kecil dari 0, berarti tidak lolos. Apalagi ini misalkan X kuadrat, turunan pertamanya 2X, lebih besar dari 0, ya enggak, lolos. Tapi turunan keduanya 2,
lebih besar dari 0. Harusnya lebih kecil dari 0 kan? Jadi tidak lolos. Oke. Nah, persamaan yang ini bagaimana? Nah, persamaan ini harusnya lolos ya. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya adalah kalau ini ln X misalkan contohnya ya. Jadi kalau kita punya U sama dengan ln X, maka turunan pertamanya U prime sama dengan, Anda tahu kan, 1/X, lebih besar dari 0. Ya enggak? Turunan keduanya bagaimana? Ya, negatif. Min X min kuadrat. Ya. Itu lebih kecil dari 0 karena min X ya, berarti lolos. Jadi persamaan ini lolos memenuhi syarat dari fungsi utility yang baik ya. Oke ya. Nah, untuk menguji pemahaman Anda ya, coba tolong, ini ada kuis nomor 1 ya di materi kali ini. Coba Anda cek ya, apakah fungsi utility berikut, misalkan 1 U sama dengan X pangkat setengah, kemudian 2 U sama dengan X pangkat 3 plus 5, 3 U sama dengan E pangkat 2X misalkan ya. Terus 4 U sama dengan 6 kali X pangkat min 0,2 ya. 5 U sama dengan apa lagi ya, misalkan X 5X pangkat min 1 ya. Cukup lah ya. Ini tolong apakah memenuhi syarat utility function yang dibahas di atas ya, tadi ya. Ini tolong kuis 1. Oke. Nah, kita lanjutin lagi. Nah, sekarang kita akan coba kembangkan fungsi utility-nya. Jadi kalau tadi fungsi utility itu hanya terfungsi dari satu barang X, sekarang kita akan coba fungsi utility-nya itu lebih dari satu barang ya. Katakanlah ada 2 barang X dan Y. Nah, bagaimana prinsip syarat dari utility function yang baik tadi ya, yang benar tadi ya. Sebenarnya sama prinsipnya ya. Cuman karena di 2 barang, maka tadi kalkulus turunan pertama dan turunan kedua tersebut harus di-apply atau digunakan dengan konteks parsial derivatif ya. Anda tahu kan belajar parsial derivatif. Parsial derivatif itu menurunkan suatu fungsi dengan menganggap variabel yang lain konstan. Jadi untuk mengecek apakah fungsi utility itu masuk akal atau logis, maka ya lakukan hal yang sama. Misalkan kita konstan itu, kalau kita ingin tahu ya satu-satu, coba kita cek. Kalau kita anggap misalkan Y-nya tidak berubah ya, konstan ya, kita turunkan ini terhadap X, turunan pertamanya lebih besar dari 0 atau enggak. Jadi dalam bahasa bahasa kalkulus itu artinya kalau Y kita anggap konstan ya, cek. Nah, ini tulisnya parsial derivatif, cek apakah du per dx lebih besar dari 0 enggak. Kalau benar, lolos dia satu ujiannya ya. Dan juga cek kalau Y-nya konstan juga, turunan keduanya lebih kecil dari 0 enggak? Nah, itu. Cek kalau iya berarti itu bagus. Nah, cuman kita jangan cek terhadap X saja, juga terhadap Y dengan menganggap X-nya sekarang yang konstan. Jadi kalau misalkan sekarang X-nya kita anggap konstan. Nah,
Berarti cek apakah turunan U terhadap Y besar dari 0 enggak? Artinya kalau Y-nya kita tambah, maka U-nya akan bertambah juga. Cek juga turunan keduanya. Nah, ini adalah syarat dari fungsi utility dua variabel yang masuk akal. Oke, ini dicek. Nah, banyak persamaan yang utility yang seperti itu ya. Tapi yang jelas persamaannya itu Anda bisa bisa cek. Nah, salah satu contoh misalkan yang memenuhi prinsip itu adalah misalkan Cobb-Douglas ya. Terkenal itu Cobb-Douglas ya. Cobb-Douglas utility function. Bentuknya seperti ini. U 9x pangkat alpha kali Y pangkat 1 min alpha ya, di mana alpha itu antara 0 dan 1 ya. Kalau X pasti positif dan Y pasti positif. Bagaimana kita tahu bahwa si fungsi utility ini sesuai dengan kriteria yang tadi? Ya kita cek aja ininya memenuhi enggak ya. Nah, Anda udah belajar kalkulus, jadi Anda seharusnya bisa. Kita cek ya. Nah, kita cek apakah, nah sekarang kita anggap Y konstan. Maka turunan U terhadap X, turunan pertamanya adalah alpha kali X pangkat alpha min 1 kali Y pangkat 1 min alpha. Nah, ini cek lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Yang besar dari 0, enggak? Oke, nah positif, X-nya positif, maka ini dipangkatin berapa juga tetap positif ya. Ini juga sama, berarti ini positif. Sekarang kedua cek juga apakah turunan keduanya lebih kecil dari 0 atau enggak ya. Berarti alpha min 1 kali alpha kali X pangkat alpha min 1 berarti alpha min 2 kali pangkat 1 min alpha. Ini lebih kecil dari 0. Kenapa? Ya, karena ini nih pasti negatif, karena kita tahu alpha itu antara 0 dan 1 ya enggak. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk Y ya, hal yang sama kita lakukan untuk Y ya. Kita anggap X nya konstan, maka du per dy sama dengan 1 min alpha kali X pangkat alpha kali Y kali 1 min alpha min 1 ya. 1 min alpha min 1 berarti 1 min alpha kali X pangkat alpha kali Y pangkat min alpha ya. Ini lebih besar dari 0 ya enggak, karena 1 min alpha itu pasti lebih besar dari 0 karena alpha lebih kecil dari 1. Sekarang turunan keduanya terhadap Y, berarti min alpha-nya kita ke bawahin, min alpha kali 1 min alpha kali X pangkat alpha kali Y pangkat min alpha min 1. Kalau ini lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena ada minus di sini. Ya. Sehingga apa? Ya, sehingga ini lolos. Berarti dia bisa jadi salah satu fungsi utility yang bisa digunakan untuk merepresentasikan preferensi konsumen yang mewakili diminishing marginal utility ya. Nah, sekarang ada persamaan utility yang juga lain yang sering dipakai, itu nama CES. CES itu singkatan dari constant elasticity of substitution ya. Bentuknya ada beberapa jenis, cuma sederhana aja bentuknya. X pangkat min rho ditambah Y pangkat min rho dikali min 1 per rho ya. Dan rho itu nilainya antara min 1 sampai tak terhingga. Ini bisa berapa? Bisa min 1 sampai terhingga. Nah, oke. Sekarang kuis nomor 2. Nah, Anda bikin kuis ya. Anda kerjakan ya. Kuis nomor 2 adalah tentukan apakah
fungsi utility di atas. Apakah fungsi utility di atas seperti ini gitu ya, benar atau merepresentasikan istilahnya baik aja ya, tapi intinya merepresentasikan ya. Caranya bagaimana? Caranya Anda cek kriteria tadi. Nah, ini cek. Oke, itu kuis nomor 2 ya. Oke, nah kita lanjutkan. Kalau tadi kita punya fungsi utility satu variabel ya, atau fx, itu kan kita bisa menggambarkannya gitu ya, secara geometris ya. Sekarang bagaimana kalau fungsi utility tadi itu terdiri dari dua variabel atau dua jenis barang? Bagaimana menggambarkannya? Sebenarnya secara prinsip bisa juga, karena ini masih bisa digambarkan secara bisa ditunjukkan geometrinya, karena kalau 3 variabel ya kan seperti ini bisa dilakukan. Misalkan ini, nah ini mengukur x, ini mengukur y, kemudian ini ke atas itu mengukur u ya. Jadi misalkan kalau saya mengkonsumsi barang x segini, saya mengkonsumsi barang y segini, berapa utility-nya ya, setelah geometri bisa di sini, garis ke sini, di sini ya, tapi garis vertikal kira-kira di mana? Misalkan di sini. Tuh, ya. Bagian juga misalkan kalau saya konsumsi y-nya segini, saya konsumsi x-nya segini, maka artinya di mana? Misalkan vertikal sini ya. Nah, ini tiga dimensinya. Jadi 3 dimensi, nanti kita bisa bentuk gambarnya ya, bisa bentuk seperti apa gitu ya. Nah, cuman supaya gambarnya lebih bagus, nanti saya akan coba ilustrasikan dengan menggunakan software khusus ya. Cuman sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa sebelum kita lanjutkan, maksud saya ada beberapa konvensi dulu yang ingin saya untuk Anda ingat ya. Jadi saya tuh sering menulis itu bisa ada beberapa jenis ya. Misalkan saya bisa aja menulis utility itu fungsi dari fxy atau sama dengan misalkan x pangkat alpha kali pangkat 1 min alpha ya. Cuman saya juga sering tulis seperti ini, u fungsi dari xy sama dengan x pangkat alpha kali pangkat 1 min alpha ya. Jadi ini nggak ada f-nya, jadi supaya lebih mempersingkat. Jadi bisa saya tulis seperti ini ya. Nanti jadi artinya kalau ada hal seperti ini Anda tahu ya, kalau saya tulis pangkat u dan xy seperti ini, itu artinya u yang merupakan fungsi xy gitu ya. Oke, jadi Anda tolong ingat dulu. Nah, sekarang coba kita ilustrasikan ya, gambar. Nah ini fungsi utility Cobb Douglas ya. Akan kita bikin fungsi utility Cobb Douglas seperti tadi ya. Kita harus kasih dulu alfanya, misalkan alfanya sama dengan 0,25 misalkan ya, atau 0,5 dulu ya, setengah, atau 1/2 aja, tulis setengah ya. Kemudian kita tulis u fungsi dari xy sama dengan x pangkat alpha kali y pangkat 1 min alpha. Oke. Nah, otomatis si komputer itu akan menggambarkan gambar seperti ini ya. Jadi sumbu ini mengukur x, sumbu ini mengukur y, sumbu ini mengukur utility ya. Oke. Jadi kalau kita ingin tahu misalkan berapa utility-nya kalau x-nya 25, kemudian y-nya 40 ya. Anda dengan persamaan seperti ini Anda tinggal menghitung, misalkan dapat angka 31 gitu. Nah, ini Anda bisa lihat ini bentuknya kira-kira seperti ini untuk Cobb Douglas ya.
Jadi gambarnya seperti gunung. Semakin banyak konsumsi X dan Y yang semakin maka utility-nya akan semakin tinggi karena kita naik gunung ke sini. Gitu. Semakin ke sini maka kalian lihat di atas itu kan kayak gitu ya. Nah, semakin sini semakin ke atas gitu. Oke, jadi bentuknya 3D ya, seperti ini 3 dimensi. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan konsep lain ya. Nanti konsep indifference curve. Tapi nanti saya tunjukin bagaimana. Jadi, kalau misalkan ya, kamu naik, ini kan bentuknya kayak gunung ya. Kalau misalkan kamu itu naik helikopter gitu ya. Terus terbang gitu di atas gunung ini ya. Kemudian Anda lihat di sini, maka kan Anda akan melihat seperti ini bentuknya. Nah, ya enggak? Tuh. Nah, ini Anda berarti terbang dari atas nih. Oke. Ya, ini kan terbang dari atas. Nah, sekarang kalau Anda lihat ini ya galaksi ini, gambar ini ada warnanya ya. Nah, kalau kita bergerak ya, kita ada di titik ini, kemudian kita bergerak dari titik ini ke titik ini, bergerak dari titik ini, kemudian berjalan dari titik ini ya. Jadi maksud saya begini, maksudnya kalau misalkan Anda itu ada di sini ya, di sini, terus mau bergerak dari Anda ada di sini ya, kemudian Anda mau ke sini gitu ya. Anda mau ke sini gitu ya. Oke. Nah, itu kan artinya Anda naik gunung, ya enggak? Tapi kalau Anda bergerak katakanlah dari titik sini ke titik sini ya, berjalan gitu ya. Oke. Nah, ini kan Anda tidak akan tidak secapek kalau Anda bergerak dari titik ini ke sini, karena ini kan datar kalau Anda berjalan dari sini ya. Warnanya juga hampir sama ya. Jadi kalau Anda berjalan dari sini ke sini juga sama, ke sini itu datar gitu ya. Datar. Jadi Anda tidak capek. Nah, tetapi Anda tahu bahwa kalau Anda kalau di sini Anda berada pada ketinggian yang lebih rendah daripada di sini. Ini adalah titik paling tinggi, ini Anda ada di titik rendah. Ya, Anda ke sini itu naik gunung, tapi Anda ke sini Anda berjalan sepanjang lereng gunung tersebut ya. Jadi ketinggiannya sama. Ya. Oke. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, oleh karena itu, komputer sebenarnya bisa menggambar apa yang disebut dengan contour plot. Nah, contour plot. Jadi contour plot itu adalah gambar yang menghubungkan. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana ada garis-garisnya. Nah, ini jadi garis ini ada angka 40-nya ya. Itu artinya ini berada pada tingkat utility 40. Kalau kita berjalan dari sini ke sini, ya itu berarti ketinggiannya sama. Ya, kalau ini sepanjang ini berarti utility-nya 40. Sepanjang ini berarti utility-nya 30. Sepanjang ini utility-nya 20. Sepanjang ini utility-nya 60, ya. Oke. Nah, garis ini itu disebut dengan indifference curve atau kurva indifference. Ya. Kenapa disebut dengan indifference, tidak berbeda, sama? Artinya kita mau di titik ini atau di titik ini utility-nya sama 50. Oke. Tapi kalau Anda pindah dari titik ke sini, Anda utility-nya berbeda, nambah 10 menjadi 60. Oke. Nah, Anda berarti berada di tingkat utility yang berbeda atau di indifference curve yang berbeda. Dan di gambar ini itu indifference curve-nya bisa digambar sebanyak mungkin. Ya, bisa digambar sebanyak mungkin. Jadi misalkan saya gambar sebanyak mungkin gitu ya. Banyak mungkin juga bisa ya. Jadi sebanyak mungkin, jadi banyak tuh tingkat utility-nya. Oke. Ya, nah kita balikin lagi supaya ada angkanya, nomor
Oke. Nah, ini yang disebut dengan indifference curve. Jadi titik-titik yang menghubungkan tingkat utility yang sama. Oke. Nah, mungkin selanjutnya juga saya ingin sedikit mengilustrasikan bahwa bentuk dari kurva indifference map ini, ya ini kalau indifference curve itu satu kurva ya. Kalau gambar ini secara keseluruhan disebut dengan peta indifference atau indifference map. Nah, ini bentuknya bisa bermacam-macam tergantung karena selera orang ya, dan selera orang kan bisa berbeda-beda ya. Nah, selera orang ini bisa dikarakteristikan kalau kita udah punya fungsinya dengan parameter yang ada berbeda-beda dari fungsi tersebut ya. Ini kalau misalkan saya rubah parameternya ya, misalkan saya ganti dengan 0,25, nah, lihat ya bagaimana dia berubah. Nah, dia seperti ini bentuknya, berubah kan? Ini sebenarnya representasi dari berubahnya juga fungsi surface-nya. Lihat dia sekarang dia curam sekali di sebelah sini landai, ya enggak? Tuh kan? Nah, di sini curam landai, sehingga kalau dibikin kontur dia seperti ini. Jadi titik ini ke sini itu berarti curam, ini jurang, berarti Anda jatuh. Di sini ini juga bahaya, nih Anda ke sini daerah bahaya kalau jalan kan bisa terpeleset. Tapi kalau di sini enggak, karena di sini landai. Nah, ini ada implikasinya nanti kepada keputusan si konsumen dalam menentukan berapa jumlah barang yang dikonsumsi, tapi nanti itu kita bahas. Tapi yang saya ingin Anda ingat adalah bahwa bentuk dari indifference curve atau indifference map itu bisa berbeda-beda ya. Ini contoh kalau saya kasih angka yang lebih tinggi 0,9 ya, mungkin akan jadi seperti ini. Oke. Dan ini juga ya. Ada curam di sebelah sini, ada curam ya. Oke. Jadi utility-nya ya seperti ini. Oke. Saya ganti lagi 0,5. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi saya sudah mengilustrasikan bagaimana kita bisa menggambarkan apa yang disebut dengan kurva indifference curve atau map ya. Kalau banyak indifference curve itu satu, tapi indifference map. Jadi indifference curve itu ini X, ini Y, berarti kalau kita lihat satu indifference curve gitu ya, ini mewakili utility tertentu, katakanlah U1 gitu ya. Nah, kalau dan bentuk dari indifference curve ini menunjuk itu ada merupakan implikasi dari karakteristik dari kurva utility function yang tadi ya, di mana UXY, di mana ini kena harus partial derivatif, artinya du per dx lebih besar dari 0, du kuadrat per dx kuadrat lebih kecil dari 0, du per dy lebih besar dari 0, dan d kuadrat u per dy kuadrat lebih kecil dari 0 ya. Jadi ini adalah aplikasi dari karakteristik tersebut ya. Nah, sekarang saya akan mendefinisikan sebuah konsep ya. Jadi konsep yang disebut dengan marginal rate of substitution atau disingkat MRS. Apa itu marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution secara geometri ya, itu adalah slope ya, slope dari dari kurva indifference pada titik tertentu. Jadi misalkan di titik ini, titik ini ya, titik ini
Nah, di titik ini, ya, oke. Nah, jadi kurva jadi ini slope-nya. Jadi slope itu kemiringan dari garis, katakanlah ini garis A. Ini kemiringannya berapa? Itu adalah marginal rate of substitution. Yang jelas kemiringan garis ini negatif karena slope-nya negatif kan. Jadi dia lebih kecil dari 0 ya. Kita tahu. Oke. Nah, artinya apa? Ya. Jadi kalau katakanlah kira-kira ya ini kemiringannya berapa? Berarti kemiringannya kira-kira 1 2 3 4 per 2 ya, minus 2. Ini artinya MRS ya. Katakanlah di titik A. Di titik A itu sama dengan minus 2 ya. Itu artinya apa? Nah, ini slope nih. Artinya kalau X-nya kita tambah 1 ya, ini kita tambah 1 nih. X-nya kita tambah 1 dari sini ke sini ya. Berapa berkurangnya Y? Ya. Agar si utility tetap konstan. Jawabannya 2. Oke. Nah, itu arti dari marginal rate of substitution. Jadi, kalau kita definisikan, berarti marginal rate of substitution itu adalah tambahan Y yang harus dikorbankan ya, yang harus dikorbankan kalau kita mau menambah 1 unit X ya, dengan mempertahankan utility tetap atau konstan. Nah, ini yang disebut dengan marginal rate of substitution. Tambahan Y yang harus dikorbankan kalau kita mau menambah 1 unit X dengan mempertahankan utility konstan. Ya. Oke. Oke ya. Nah, dengan karakteristik dari fungsi indifferential tersebut, sebenarnya kita juga bisa menambah atau mengilustrasikan ya. Oke, langsung dibikin aja lagi. Misalkan ini X, ini Y, kemudian saya gambar 1 indifference curve ya. U1. Nah, sekarang kita lihat kalau kita ambil ya, kita ambil titik yang berbeda-beda, katakanlah yang satu di sini, satu di sini, satu di sini, kemudian yang satu di sini, yang satu di sini ya. Terus kita kasih nama misalkan ya, ini A, ini B, ini C. Terus kita cari berapa marginal rate of substitution di ketiga titik tersebut ya. Kalau ini berarti kira-kira ini, terus yang ini berarti di sini. Kita kasih warna yang berbeda ya supaya jelas ya. Kemudian ini kita kasih warna berbeda ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat, maka ternyata kalau kita ini kan berarti ini slope dari, berarti kita ada marginal rate of substitution di titik A, ada marginal rate of substitution di titik B, ada marginal rate of substitution di titik C ya. Nah,
slope atau kemiringan dari di titik A, titik B, titik C itu berbeda-beda, ternyata tidak sama ya. Di titik A itu slope-nya lebih curam daripada titik B, dan titik B lebih curam dari titik C, C yang paling landai. Jadi dalam nilai absolutnya artinya MRSA itu lebih besar dari MRSB, MRSB lebih besar dari MRSC. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan law of diminishing marginal rate of substitution atau MRS. Law of diminishing MRS. Jadi artinya semakin lama kalau kita semakin tambah X-nya ya, maka Y yang harus dikorbankan semakin lama semakin sedikit untuk mempertahankan utility constant. Itu yang disebut dengan law of marginal rate of substitution. Oke. Nah, secara matematika kita juga bisa menulis formula atau melihat formula atau bentuk dari MRS ya, melalui apa yang disebut dengan total diferensial atau dalam bahasa Inggris differential total ya. Diferensial total ya. Artinya apa? Artinya kalau diferensial total itu kan kalau kita punya fungsi U ya yang merupakan fungsi dari X dan Y, maka diferensial total dari U du ya, du xy itu sama dengan turunan parsial U terhadap X dikali dx ditambah turunan parsial U terhadap Y dikali dy. Ini yang namanya total diferensial ya. Oke. Nah, cuman ya, ini saya hapus supaya lebih sederhana ya, du. Nah, cuman kalau kita ingin mengevaluate atau menghitung total diferensial ini sepanjang kurva utility yang sama ya, sepanjang difference curve, artinya kita tahu du itu kan perubahan U ya, itu 0, tidak berubah. Jadi kita bisa tulis ini sama dengan 0 kalau kita mau melihat dalam konteks sepanjang kurva indifference curve. Enggak, karena U-nya tidak berubah kan, utility tidak berubah. Nah, oleh karena itu kemudian ini kita bisa manipulasi ya, ini kita bisa manipulasi. Nah, saya misalkan saya kurangkan dengan bagian yang ini du per dx ya. Jadi saya bisa jadi begini, tulis seperti ini, du per dy kali dy sama dengan minus du per dx kali dx. Ini enggak? Dari situ sini. Dan saya bisa sedikit juga manipulasi, saya pindahin, saya bagi dx ya, bagi dengan dx menjadi du delta u per dy kali dy per dx sama dengan min delta u du per dx. Kemudian saya bisa tulis dy per dx sama dengan delta u per delta x minus delta u per delta y, atau ini disebut dengan marginal utility x dibagi marginal utility y. Nah, oke, karena kemiringan dari slope yang garis yang menyinggung kurva indifference itu adalah dy per dx, ini kan dy per dx ya. Oke, maka kita bisa tulis bahwa marginal rate of substitution itu sama dengan minus dari marginal utility x per marginal utility y. Nah, ini secara matematis bentuknya.
seperti ini. Jadi tolong ini diingat, ya. Kenapa? Karena nanti kita akan pakai dalam konsep optimum consumer choice, ya, dalam menganalisis dalam melihat optimisasi, ya. Nanti kondisi optimum itu akan melibatkan persamaan ini, ya. Oke. Nah, sekarang kuis, ya. Kuis tadi sudah 1 dan 2, sekarang kuis 3. Nah, kuis 3 itu 1, ya. Untuk fungsi utility Cobb-Douglas, alpha kali pangkat 1 min alpha, di mana alpha itu antara 0 dan 1. Coba tulis bagaimana bentuk dari MRS-nya. Itu 1, ya. Dari MRS-nya. Terus ini 1A, 1B, buktikan atau tunjukkan, ya. Atau tunjukkan bahwa law of diminishing marginal rate of substitution berlaku, ya. Ini untuk kuis 3. Terus juga nomor 2, yaitu lakukan hal yang sama kalau fungsinya CS x min rho plus y min rho pangkat min 1 per rho, di mana rho itu. Jadi tulislah persamaan yang menunjuk MRS-nya seperti apa. Itu A. B sama, buktikan law of diminishing marginal rate of substitution. Ini kuisnya, tolong dikerjakan, ya, kuisnya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang elasticity of substitution, ya. Oke. Nah, untuk ini saya akan langsung aja, ya. Saya ingin langsung aja kita bermain-main dengan salah satu fungsi utility yang sudah Anda kenal, ya, yang sederhana. Itu adalah seperti CS, yaitu x pangkat min rho ditambah y pangkat min rho pangkat min 1 per rho, ya. Nah, kita tahu rho itu antara min 1 sampai tak hingga. Oke. Nah, kemudian saya akan mendefinisikan sebuah parameter, ya. Sederhana aja, itu parameter sigma, ya. Jadi, sigma itu sama dengan 1 per 1 plus rho, ya. Jadi sekarang kalau kita tahu hubungan antara rho dan sigma, ya, artinya apa ini, ya. Jadi artinya kalau misalkan rho-nya sama dengan min 1, oke, maka sigmanya sama dengan 1 per 1 min 1 sama dengan 1 per 0, maka tak hingga. Sementara kalau rho-nya sama dengan tak hingga, maka sigmanya sama dengan 1 per 1 plus tak hingga, maka 0. Jadi artinya apa? Artinya sigma itu nilainya antara 0 dan tak hingga. Jadi bisa berapa aja, ya, bisa berapa aja. Nah, sigma ini itu disebut dengan elasticity
of elasticity of substitution untuk fungsi ini. Nanti saya jelasin lagi setiap substitution. Oke. Ya. Nah, kemudian saya juga tambahan sebelum ini dilanjutkan, kalau kita tahu bahwa sigma itu sama dengan 1/1 plus rho, maka saya bisa tulis 1 plus rho, ini. Maka saya bisa tulis seperti ini. Maka sigma min sigma rho sama dengan 1. Maka sigma rho sama dengan sigma min 1, maka rho maka rho sama dengan sigma min 1 per sigma, ya. Jadi ini juga nanti akan saya ini, ya, ini dua hal yang cukup penting. Oke. Nah, buat apa saya ingin melakukan ini? Karena saya ingin mengilustrasikan bentuk dari utility function ini, ya. Kita lihat. Oke. Nah, di sini saya sudah menuliskan persamaan tadi, ya, persamaan utility CS itu yang ini, ya. Nah, ini U, X, Y, fungsi dari X dan Y, dan X pangkat min rho plus min rho kali pangkat min 1 per rho. Nah, ini tadi hubungan yang tadi, rho sama dengan 1 min sigma per sigma. Maaf, tadi ada salah, sorry, ini saya ulang. Dari sini saya salah, harusnya itu berarti sigma 1 min sigma, sehingga rho nya sama dengan 1 min sigma, ya. Ini salah, yang benar ini, ya. Oke. Sorry. Maka tadi, nah, ini persamaan si ini, ya, samaan si utility ini dan hubungan antara ini itu saya tulis di sini, ya. 1 min sigma per sigma, ini sigma, ini contoh misalnya kalau sigmanya 0,5, maka rho nya itu sebenarnya di sini tulis 1, ya. Kemudian ini fungsinya ux, fungsi dari x dan y sebenarnya seperti ini. Nah, kalau parameternya seperti ini, kalau sigma nya 0,5, nah, Anda lihat bahwa ininya gambarnya seperti ini, ya. Kalau saya ingin tahu kontur plotnya, nah, ini kontur plotnya seperti ini. Nah, yang ingin saya ilustrasikan kepada Anda, ya, itu adalah beberapa, kalau kita rubah angka sigmanya atau elasticity of substitution, ya, kita lihat. Oke, nah, kita ganti misalkan dengan angka yang tadi kan nilainya antara 0 hingga, ya. Saya kasih, kalau ini saya tinggiin sedikit nilainya, misalkan saya ganti jadi 0,75, coba lihat apa yang terjadi, ya. Nah, ini 0,75, dia semakin landai, ya. Saya coba ubah lagi jadi misalkan angka 3, ya. Ya, semakin landai, ya. Dia semakin landai. Ini bentuknya datar, bukan landai, semakin jadi garis lurus, semakin jadi garis lurus. Tapi kalau misalkan angkanya kita kecilin lagi, misalnya 0,2, dia bentuknya seperti ini, ya. Nah, jadi bentuk dari indifference curve yang seperti ini menunjukkan sebenarnya seberapa sih kita bisa mensubstitusikan antara X dan Y, gitu. Seberapa fleksibel, ya, kita mensubstitusikan X dan Y, ya. Nah, kalau misalkan kita nah, ada ekstrimnya, kalau misalkan ininya 0, 0,1 kecil banget, ya, dia jadi siku-siku seperti ini, ya, siku-siku seperti ini. Nah, kalau
nol, siklus seperti itu. Tapi kalau misalkan gede sekali tak terhingga, misalkan ini kalau komputer tidak bisa tak terhingga, jadi kasih gede aja 1000 gitu ya, dia langsung jadi garis apa? Jadi garis begini, ya, seperti ini. Ya. Jadi garis lurus. Ya. Ini ekstrimnya. Nah ini kalau ini disebut dengan fungsi utility yang sifatnya perfect jelek, jadi saya ganti yang tipis. Ini disebut dengan perfect complement. Ini perfect complement ya. Perfect complement. Oh, sorry. Perfect substitute. Perfect substitute. Jadi mudah mensubstitusikannya ya. Jadi perfect substitute. Tapi kalau misalkan dia ya, elasticity of substitution-nya kecil sekali, ini seperti ini ya, maka dia bentuknya akan semakin seperti ini sangat susah untuk mensubstitusikannya. Kalau 0 sigmanya itu, maka dia disebut dengan fixed proportion ya, atau perfect complement. Fixed proportion. Atau perfect complement. Tadi perfect substitute, sekarang perfect complement. Ya. Jadi balik lagi ke nomor ini. Jadi tadi kita bisa gambarkan beberapa jenis XY. Jadi ini standar ya. Untuk gambarnya saya bikin kecil supaya kelihatan ya. Ini ada 3. Ini yang biasa aja standar ya. Ini X, Y, X, Y, X, Y. Kemudian ini yang lurus garisnya. Dan ini yang oke, itu. Nah, ini tadi ini standar ya. Standar. Ya. Kalau ini disebut dengan perfect substitute. Ini disebut perfect complement atau fixed proportion. Oke. Yang ini itu substitusinya gampang, yang ini substitusinya sangat susah, ya ini substitusinya lumayan sedang. Oke. Nah ini kembali, ini ditunjukkan dengan elastic of substitution tak hingga, ini dengan elastic of substitution 0, ini elastic of substitution ya antara 0 dan tak hingga tadi. Oke. Jadi ini bentuk berbeda-beda dari fungsi utility atau indifference map. Nah jadi kalau gitu, apa sih arti dari sigma? Apa artinya sebenarnya? Ya? Yang kita tahu maknanya, tapi arti harfiah yang akurat itu apa? Tapi maknanya kita tahu, semakin tinggi sigma, maka semakin susah substitusi terjadi. Ya? Gambarnya seperti ini. Semakin rendah, semakin gampang ya. Tapi kalau semakin kecil sigmanya sampai 0 itu semakin susah. Tetapi arti makna yang akurat apa sebenarnya sigma itu?
kita lihat ya, elasticity of substitution. Jadi elasticity of substitution atau sigma itu secara akurat kalau matematika itu adalah berapa persen ya, berapa persen rasio. Nah ini berapa persen? Ini ada istilah baru ya, istilah baru yaitu rasio Y per X berubah kalau marginal rate of substitution berubah sebesar 1%. Nah ini ya, mungkin ada bingung tapi saya jelasin ya. Apa yang dimaksud dengan rasio Y per X? Ini saya gambar aja. Ini X, ini Y. Kemudian saya bikin satu kurva inverse curve. Oke. Kemudian saya ambil satu titik. Ya, di sini misalkan nih. Kemudian saya bikin garis slope-nya atau MRS-nya. Ya. Saya bikin MRS-nya. Oke. Kemudian saya bikin satu garis lagi, ya, yaitu garis yang menghubungkan titik tersebut, katakanlah titik A ini, dengan titik origin. Ya, dengan titik origin. Oke. Nah, ini Anda kan tahu slope dari ini itu adalah marginal rate of substitution kan, marginal rate of substitution di titik A. Nah, slope ini itu adalah rasio Y per X di titik A, gitu ya. Di rasio Y per X di titik A, gitu. Di rasio Y per X antara A dan 0 ya, di titik A antara A dan 0. Ini slope-nya. Jadi kemiringan garis ininya, kemiringan. Jadi rasio konsumsi antara dua barang. Nah, elasticity of substitution itu menghubungkan antara MRS dengan rasio Y per X. Jadi artinya kalau saya kalau saya misalkan menambah MRS ya. Jadi MRS-nya saya rubah ke sini misalkan di titik B. Ya. Titik B, saya gambar lagi MRS-nya, saya rubah. Tentunya Y per X berubah. Ya. Jadi si ini adalah Y per X di titik B. Yang ini slope-nya adalah MRS di titik B. Oke. Nah, elasticity of substitution itu mengukur seberapa jauh sih Y per XB dan Y per XA itu berbeda akibat perubahan MRS. Itu mengukurnya. Jadi kalau elasticity of substitution-nya tinggi ya, maka sedikit saja kita bergerak dari titik A ke titik B ya, bergerak ke sini, maka elasticity of substitution-nya akan berubah banyak. Gitu loh. Tapi kalau elasticity of substitution-nya kecil, maka dia akan berubah hanya sedikit. Ya. Jadi contoh, kalau saya bikin gambar yang elasticity of substitution-nya rendah ya. Seperti ini kan gambarnya. Misalkan gini. Kita asalnya di satu titik, misalkan titik ini. Titik ini. Ya. Ini MRS di titik A. Kemudian saya rubah banyak sekali slope-nya. Ya. Saya rubah di sini. Ini kan cukup besar tuh perubahan slope-nya. Ya enggak? Cukup besar.
perubahan slope-nya ini katakanlah di titik. Cuman dia hanya ada di titik B. Artinya apa? Artinya perubahan dari rasio Y per X-nya itu nggak banyak. Gitu. Ya. Jadi bergeraknya cuma sedikit. Ini kalau elasticity of substitution-nya rendah. Ya. Kalau ini cukup, elasticity cukup, elasticity of substitution-nya cukup tinggi, ya, cukup relatif tinggi. Kalau ini kecil, karena kalau ini kan slope MRS MRS dan MRSB kan nggak begitu jauh ya bedanya. Lihat aja garisnya kan slope-nya kan nggak begitu beda jauh. Tapi loncat si rasio Y per X-nya itu cukup banyak ya. Tapi kalau ini enggak. Jadi coba Anda bayangkan kalau misalkan dia perfect complement atau fixed proportion yang gini, ya. Artinya apa? Artinya mau berapapun juga, ya, Anda rubah ininya, si MRS-nya, si rasio per X-nya akan tetap ada di situ. Nah, itu adalah kalau dia fixed proportion. Nah, jadi secara matematika elasticity of substitution itu berarti bisa kurang tadi persentase perubahan dari Y per X bagi persentase perubahan dari MRS, ya. Atau elasticity of substitution itu berarti D Y per X per Y per X, ya, dibagi D MRS per MRS. Itu kan standar rumus dari elastisitas kan, ya. Atau DY per X per D MRS kali MRS dikali Y per X. Nah, ini elasticity of substitution. Oke, jadi dengan demikian bagaimana cara menghitung elasticity of substitution dari sebuah fungsi utility. Jadi kalau misalkan, nah ini kuis ya, kuis nomor 4 ya. Turunkan atau hitunglah ya, turunkan elasticity of substitution ya untuk fungsi utility sama dengan X pangkat alpha kali Y pangkat 1 min alpha. Coba turunkan fungsi elasticity of substitution-nya ya. Nah, karena ini nggak begitu gampang, saya kasih tips ya. Saya kasih tips. Coba jadi kamu harus langkah pertama itu turunkan marginal rate of substitution-nya dan bikin dia fungsi dari Y per X ya. Untuk kelas ini bisa dilakukan. Jadi nanti Anda bisa bikin MRS itu fungsi dari Y per X. Nah, ini ada namanya, istilah tidak semua fungsi utility bisa dibuat seperti ini. Jadi MRS-nya itu fungsi dari Y per X ya. Nah, kalau utility function, kalau MRS itu bisa merupakan bisa dituliskan sebagai fungsi dari Y per X, maka fungsi tersebut disebut dengan homothetic. Jadi apa itu homothetic utility function? Homothetic utility function itu adalah fungsi utility yang marginal rate of substitution-nya bisa ditulis sebagai fungsi dari rasio dua barang. Misalnya Y per X. Nah, kalau Anda kedua ya, baru kalau udah tahu MRS fungsi dari Y per X, Anda bisa hitung elasticity of substitution ya. Ya, dari situ Anda bisa hitung elasticity of substitution. Oke, nah ini Anda bisa hitung dari persamaan yang Anda buat tadi Y per X. Ya.
Oke, jadi itu kuis nomor 4. Oke. Nah, jadi untuk kuliah kali ini cukup. Jadi ini aturan mainnya ya, kita aturan mainnya. Jadi nanti ada jadwal kuliah kan, ada jadwal kuliah. Misalkan jadwal kuliahnya hari H gitu ya. Hari H. Nah, maka Anda di hari H, maka ada video materi tersebut akan diupload, kemudian Anda ikuti ya, ikuti video kuliah. Oke. 2, untuk kuliah kali ini kerjakan semua kuis ini syaratnya, jangan lupa harus tulisan tangan. Kalau kuis yang ini ya harus tulisan tangan, nanti ada yang enggak tapi yang ini harus tulisan tangan. 3, kumpulkan ke SBA ya, ke SBA sambil menandatangan absen. Oke. Nah, nanti kuis akan dibahas di praktika bersama dengan asisten. Oke. Nah, ini yang harus Anda lakukan ya. Oke. Oh, satu terakhir. 5, jangan lama-lama ngerjainnya. Oke. Hanya dikasih waktu 1 kali 24 jam. Oke. Catat ini, 1 kali 24 jam. Jadi besoknya harus dilakukan. Jadi kalau misalkan kuis jadwal kuliah di hari H ya, itu jam 12.00 misalkan jadwal kuliahnya antara jam 12 sampai jam 14.30 misalkan ya, maka di hari H+1 besoknya paling telat mengembalikan jam 14.30 ya. Paham ya? Oke. Sekian dulu kuliah kali ini. Anda kita akan kembali lagi di kuliah selanjutnya, baik online maupun tatap muka langsung dengan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.